Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 925 Kehendak Tuhan. Semenjak Yoron-fu jatuh dan benar-benar kalah, dunia pikirannya karena tidak ada penopang tenaga juga langsung hancur dan menghilang. Setelah dunia kekuatan menghilang, Yoron-fu dan Dimas Wu mulai muncul di hutan neraka tersembunyi yang kosong lagi. Dimas Wu mendarat dengan tenang, dia berdiri gagak dengan aura raja pada tubuhnya, dan Yoron-fu terjatuh lemah di atas tanah. Sudut bibirnya terdapat bekas noda darah, tatapan matanya linglung, nafasnya terengah-engah, keadaannya terlihat hampir mati. Dua orang itu terlihat perbedaan yang sangat jelas. Untuk serangga terbang berwarna hitam yang memenuhi tempat itu, sudah menghilang semenjak Dimas Wu membawa Heaven Demon Sword masuk ke dalam dunia pikiran Yoron-fu. Jadi sekarang di atas tanah hanya tersisa banyak mayat yang bertebaran. Beberapa ahli bela diri senior Pavilion Tianxing yang masih hidup, dan Taoti yang dari awal hingga akhir tidak terganggu sedikit pun itu. Beberapa orang beruntung yang masih bisa hidup itu, meskipun mereka masih bisa hidup tapi keadaan mereka sangatlah lemah. Energi mereka terkuras habis, tubuh mereka bergetar, hati mereka yang penuh dengan lubang itu awalnya masih memiliki sedikit harapan. Tapi sekarang ketika melihat keadaan Yoron-fu yang lagi-lagi kalah, harapan yang mereka miliki seketika langsung lenyap, hati mereka jatuh ke dalam jurang yang terdalam. Tempat yang besar ini dipenuhi dengan suasana sedih dan putus asa. Pavilion Tianxing benar-benar sudah kiamat, sudah tidak ada cahaya lagi. Hati pemimpin Pavilion Yoron-fu dan beberapa ahli bela diri senior yang masih hidup itu sudah mati. Ini adalah bencana paling besar dalam sejarah Pavilion Tianxing, dan hari yang paling sulit bagi Yoron-fu. Tempat yang luas itu dipenuhi dengan kesedihan. Dimas Wu melangkah dengan santai, perlahan-lahan berjalan ke hadapan Yoron-fu. Pedangnya menunjuk ke arah Yoron-fu, dengan tajam berkata, "Aku beri kamu satu kali kesempatan lagi, katakan, siapa orang?" Nada bicara Dimas Wu sangatlah tajam, aura membunuh pada tubuhnya keluar, Heaven Demon Sword yang berada di tangannya juga sedikit bergetar, seolah-olah bisa membunuh orang kapan saja. Yoron-fu bisa merasakan aura membunuh, tapi dia yang berada dalam keadaan yang lemah itu, tidak memiliki niat untuk mengikuti perintahnya. Dia seperti orang mati yang menyerahkan dirinya sendiri. Dia sudah malas melihat Dimas Wu, dia hanya menjawabnya dengan penuh amarah, tidak ada komentar. Meskipun nada bicaranya terdengar ringan, namun nada bicaranya cukup tegas, tidak perlu diragukan Iyagi. Dimas Wu mendengar ini membuat kesabarannya sudah habis, tatapan matanya memancarkan aura yang membunuh, dia menatap tajam Yoron-fu. Dengan tajam berkata, "Kalau begitu tidak ada gunanya Iyagi aku membiarkanmu hidup." Setelah itu emosi Dimas Wu sudah meledak, dia mengangkat Heaven Demon Sword yang berada di tangannya, lalu dikibaskan ke arah Yoron-fu. Ketika pedang itu dikibaskan semua dewa dan hantu buka jalan, semua makhluk menangis, orang yang sangat hebat juga ketakutan di bawah pedang ini, tapi Yoron-fu sudah kehilangan jiwanya. Wajah putus asanya tidak terlihat sedih lagi, dia menutup matanya dan sudah siap untuk mati. Konsekuensi buruk seperti ini disebabkan oleh dirinya sendiri, karena dia sudah kalah jadi dia hanya ada satu jalan kematian saja. Ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari olehnya, maka Yoron-fu menerima takdirnya. Namun kematian yang diperkirakan olehnya namun tidak sampai ke tubuh Yoron-fu. Pada masa-masa kritis ini tiba-tiba sebuah kekuatan yang tak tertandingi menembus kehampaan dan langsung menyerang Heaven Demon Sword. Duar. Kekuatan yang tiba-tiba datang ini menyerang ke arah Heaven Demon Sword. Tabrakan itu tiba-tiba menghasilkan suara ledakan. Suara itu tidak besar, kekuatan kedua belah pihak itu mencair dan menghilang dalam sekejap. Jurus mematikan Heaven Demon Sword dari Dimas Wu dengan mudah dihancurkan olehnya. Yoron-fu terkejut, dia membelalakkan kedua matanya, dan ada sebuah semangat dalam matanya. Seketika juga terjadi perubahan pada ekspresi wajah Dimas Wu, tatapan mata tajam miliknya melihat ke arah depan,
dan ada sebuah keterkejutan dan kewaspadaan pada matanya. Taoti dan orang paviliun Tianxing yang masih hidup juga terkejut dan tidak percaya dengan hal ini. Orang yang berada di sana tahu jelas seberapa mengerikan kekuatan Heaven Demon Sword dan hampir tidak ada orang yang bisa menahannya. Bahkan Yoronfu yang hebat saja juga kalah karena Heaven Demon Sword, tapi serangan yang baru muncul ini ternyata bisa menahan kekuatan besar dari Heaven Demon Sword. Ini adalah kekautan yang setara dengan langit. Setelah Dimas Wu kembali sadar dari keterkejutannya dalam waktu cepat, dia langsung menarik kembali Heaven Demon Sword, dengan tajam berkata, "Siapa itu?" Dimas Wu tadi sudah melihat ke arah sekitar, tapi dia tidak menemukan bayangan orang, dia bahkan tidak merasakan deru nafas manusia, tapi orang yang berada di kegelapan ini bisa menghalangi serangan Heaven Demon Sword. Bisa dilihat seberapa mengerikan kekuatan orang ini, jadi Dimas Wu harus memperhatikannya. Seketika terdengar suara yang kuat dan tua di udara, "Bukankah kamu selalu bertanya kepadanya tentang identitasku? Sekarang aku sudah datang." Setelah itu tempat itu seketika meledak, seseorang bertubuh besar keluar dari sana, orang itu memiliki kekuatan yang menakutkan, tekanan ini sangatlah agung dan aneh, seolah-olah ada ilmu sihir. Semenjak orang itu datang tempat yang besar itu membeku, semua hal yang ada di sini bahkan waktu pun berhenti di detik ini. Semua orang yang ada di sana juga terkurung dengan benda yang tidak terlihat, tubuhnya tidak bisa bergerak, hanya pikiran mereka saja yang masih belum berakhir. Tubuh Dimas Wu juga tidak bisa bergerak, tatapan matanya seketika berubah, hatinya juga tanpa sadar merasa panik. Di saat bersamaan dia juga tidak bisa menutupi semangat dirinya. Apakah orang ini adalah orang yang meramalkan hari kiamat itu? Orang itu ternyata memiliki kekuatan sebesar ini. Dimas Wu sangat terkejut, matanya dengan cepat berputar melihat ke arah orang yang baru muncul dari kehampaan itu. Dia melihat ada sebuah gelombang yang menyebar di udara itu. Di antara gelombang itu terdapat pria berjubah emas yang perlahan-lahan berjalan ke depan. Dia memiliki sikap yang luar biasa, mulia dan agung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas, mata orang itu bersinar, dia terlihat seperti kaisar sesungguhnya yang mendominasi dunia. Guru Yoronfu yang terbaring di atas tanah sekali melihat orang ini langsung buka suara dengan penuh semangat. Pria berjubah emas yang terlihat angkuh ini adalah guru Yoronfu, yang bernama Lord Cixiao. Lord Cixiao bukanlah orang paviliun Tianxing, tapi dia adalah orang yang sangat dihormati oleh semua orang paviliun Tianxing, karena dia adalah guru dari Yoronfu pemimpin paviliun mereka. Yoronfu sangat menghormati dan memujanya. Yoronfu bisa memiliki kemampuan seperti ini juga tidak bisa terlepas dari ajaran dari Lord Cixiao ini. Bagi Yoronfu, Lord Cixiao adalah guru dan surganya. Dia tidak berani tidak mematuhi perintah Lord Cixiao. Dia selalu patuh kepadanya. Dia juga tidak bisa mengkhianati guru yang paling dihormatinya ini. Jadi meskipun Dimas Wu terus mendesaknya, dia juga tetap tidak membocorkan informasi sedikitpun dan lebih memilih mati daripada menyerah. Lord Cixiao maju ke depan, lalu berhenti di tengah langit. Dia tidak menghiraukan sapaan penuh semangat dari Yoronfu. Dia hanya melihat ke arah Dimas Wu. Tatapan matanya terlihat dalam, namun menyimpan kekuatan yang besar. Kekuatan yang tak terlihat ini seolah-olah bisa menembus Dimas Wu. Setelah melihat Dimas Wu beberapa saat, Lord Cixiao melihat ke arah Heaven Demon Sword yang berada di tangan Dimas Wu. Ketika dia melihat ke arah Heaven Demon Sword, tatapan matanya sedikit berubah. Tatapan mata yang dalam itu terlihat lebih rumit. Beberapa saat kemudian, barulah Lord Cixiao menarik matanya, lalu melihat ke arah Dimas Wu Yagi, dengan suara yang dalam, berkata, "Aku kira dia yang kembali, siapa sangka ternyata hanya bocah kecil sepertimu." Nada bicara Lord Cixiao jelas sangat menghina. Tatapan mata Dimas Wu sedang bertatapan dengan Lord Cixiao, membuat hatinya merasa takut. Tatapan mata orang ini seperti pusaran hitam yang bisa menghisap rohnya. Lalu tatapan mata yang tajamnya itu bisa menembus orang secara menyeluruh. Dimas Wu merasa tidak berdaya di hadapannya. Hal ini sangat membuat orang tidak nyaman. Dimas Wu juga merasa sangat tidak senang.
Namun Dimas Wu tidak menunjukkan hal yang aneh, dia hanya dengan serius bertanya kepada Lord Cixiao, siapa dia yang kamu katakan? Dimas Wu bisa menebak, dia yang dikatakan oleh Lord Cixiao kemungkinan ada hubungannya dengan Heaven Demon Sword, tentu saja ada hubungan dengan ingatannya, jadi ketika menanyakan hal ini hati Dimas Wu merasa sangat tegang. Lord Cixiao menjawab dengan dalam, orang yang melawan langit. Setelah itu Lord Cixiao melihat ke arah Heaven Demon Sword yang dipegang olehnya lagi, lalu dia berkata kepada Dimas Wu, anak ini tidak memiliki kemampuan yang tinggi, tapi bisa mengendalikan Heaven Demon Sword, ini juga adalah sebuah keajaiban. Sepertinya zamannya sudah berlalu. Detak jantung Dimas Wu berdetak dengan kencang, dia dengan tidak sabar bertanya, kamu tahu dengan Heaven Demon Sword, dan mengenal pemilik pedang ini, jadi beritahu aku sebenarnya siapa dia, dan apa yang telah dialaminya. Lord Cixiao adalah orang yang meramal pada saat itu, dia tentu saja tahu jelas dengan Heaven Demon Sword, jadi dia seharusnya juga tahu dengan apa yang dialami oleh pemilik Heaven Demon Sword pada saat itu. Dimas Wu hanya merasa dirinya hampir memecahkan misteri itu. Mendengar kata-kata Dimas Wu, Lord Cixiao mendesis, umurmu tidaklah tua, tapi kamu sangat bisa bersandiwara, kamu sudah memiliki Heaven Demon Sword, apakah kamu masih tidak tahu siapa dia? Dimas Wu tanpa berpikir lagi berkata, aku benar-benar tidak tahu, aku datang ke Gunung Tianling ini untuk mengetahui dengan jelas masalah ini. Kata-kata Dimas Wu sangat jujur dan sikapnya sangat tulus. Lord Cixiao mendengar ini tertawa lebar, tawanya mengguncang tempat itu, setelah tertawa ekspresinya kembali menjadi dingin, tatapan matanya seperti es, melihat ke arah Dimas Wu, berkata, lucu sekali kamu, dia ternyata memberikan Heaven Demon Sword miliknya kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Sepertinya ini semua adalah kehendak Tuhan. Ekspresi wajah Dimas Wu berubah menjadi kaku, berkata, apa maksudmu? Tatapan mata Lord Cixiao melihat ke arahnya, berkata, artinya adalah kamu akan segera menjadi hantu karenaku. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.